Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada tiga uh, pesan yang bisa kita petik dari beberapa ayat yang kita baca. Yang pertama, ini penting. Ketika Allah bilang qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Di terjemahnya disebutkan, dan tahukah, Yusuf berkata, tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu lakukan kepada Nabi Yusuf? Enggak. Kejelekan itu tafsir. Ya, di ayatnya enggak ada kata kejelekan. Allah cuma bilang hal alimtum ma fa'altum. Tahu enggak kamu apa yang telah kamu lakukan? Apa pesannya? Pesannya Allah itu kalau hambanya sudah bertobat, enggak akan diungkit-ungkit. Enggak ada tuh Allah bilang, kamu kan yang dulu nyolong. Enggak model. Jadi ini tafsir. Ya. Kalimat kejelekan itu tafsir, bukan ayatnya. Ayatnya enggak bunyi kejelekannya. Ayatnya cuma bunyi hal apa? Alimtum ma fa'altum bi Yusuf. Kamu ingat enggak bahwa kamu pernah berbuat sesuatu kepada Nabi Yusuf? Nah, ini kan saudara-saudara Nabi Yusuf sudah bertobat. Sudah bertobat. Jadi itu ya, kalau kita mau meniru akhlak Allah, kalau orang sudah berbuat baik, sudah tobat, jangan diingat-ingat, jangan diungkit-ungkit kesalahannya. Bu. Iya, ini soalnya ibu yang suka begini. Kesalahan bapaknya 30 tahun yang lalu diomongin. Cuman gara-gara piring kotor, misalnya gitu. Ingat-ingat langsung. Oh iya benar. Bu, jangan apa? Jangan ingat-ingat kesalahan orang lain yang sudah bertobat, sudah minta maaf. Ya, dia udah datang ke kita minta maaf, sudah dimaafkan, udah gak usah diingat-ingat lagi. Jangan bilang, dulu kamu begini ya. Wah, jangan. Udah ya, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Nabi Yusuf sampai sedemikian berubah hidupnya? Ya, dari dia dimasukkan ke dalam sumur menjadi petinggi kerajaan. Al-Quran menyebutkan cuma dua. Kata Al-Quran nih, wa may yattaqi wa yasbir. Siapa yang takwa dan sabar. Takwa dan ada ulama namanya Al-Habib Umar. Beliau bilang begini, kebencian manusia kepadamu itu akan berubah menjadi kecintaan jika kamu tak dalam ketaatan. Jadi orang benci sama ibu, udah ibu tenang aja dalam ketaatan. Nanti yang benci itu berubah cinta. Jadi nggak usah peduli, udah taat aja. Itu buah. Wa may yattaqi wa yasbir. Siapa yang takwa, siapa yang sabar terhadap apa yang dia terima. Nabi Yusuf pernah sabar, nggak ngeluh, nggak apa, dimasukin ke dalam sumur, nggak ngeluh, diangkat dijadiin budak, dijual, nggak ngeluh, di penjara, nggak ngeluh, nggak ada keluh. Apa akhirnya? Diangkat setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya apa? Takwa, ya. Yang ketiga, di ayat ini Nabi Yusuf bilang begini. Sudah selesai gitu, Nabi Yusuf bilang idhabu biqamisi hada ila wa hada fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti biha basira. Ya'ti basira. Kata Nabi Yusuf, bawa baju saya,
usapin ke wajah ayah saya, nanti bapak saya bisa melihat. Kan Nabi Yusuf, Nabi Yakub buta. Karena terlalu banyak menangis, buta. Makanya Bu, kalau bapaknya apa-apa, gak usah ditangis. Rugi nanti ibu buta. Nah, ya. Baju Nabi Yusuf dikasihkan ke wajahnya Nabi Yakub. Nabi Yakub bilang, saya cium bau Nabi Yusuf. Diusapkan, melek. Apa artinya? Artinya Al-Quran, dengerin nih, Al-Quran mengajarkan kita untuk mengambil wasilah. Oh, doa sama Allah, iya doa sama Allah, minta kesembuhan sama Allah, iya minta kesembuhan sama Allah. Tapi ya ke dokter, iya, tapi ya berobat ke tabib, tapi ya berobat ke akupuntur, itu wasilah. Jangan, wah Yusuf ya kan yang menyembuhkan Allah. Iya yang menyembuhkan Allah. Tuh tadi Nabi Yusuf pakai bajunya Nabi Yusuf buat menyembuhkan mata Nabi Yakub. Jadi makanya kiai-kiai dulu itu kalau ada orang datang minta doa supaya sembuh, air putih. Bismillahirrahmanirrahim. Minum, sembuh. Yang menyembuhkan Allah, tapi wasilahnya air putih, wasilahnya madu, wasilahnya dokter, wasilahnya nih cincin. Iya, wasilahnya keris. Wasilah itu. Jangan dikit-dikit, wah ini syirik. Nah, ini pakai baju. Mau bilang Nabi Yusuf syirik? Langsung kalimatnya, ya'ti biha basira. Bakalan melek. Apa maksud Nabi Yusuf? Allah nanti akan menyembuhkan sehingga mengembalikan penglihatan. Itu lewat bajunya Nabi Yusuf. Dah ya, 3 ya. 1, kalau ada orang bikin salah udah minta maaf, jangan diungkit. 2, kunci supaya naik derajat itu apa? Takwa dan sabar. Yang ketiga, cari wasilah. Wabtaghu ilaihir wasilah. Cari wasilah kata Al-Quran. Ya, jadi yang nggak mengakui wasilah, ya nggak mengakui Al-Quran menurut saya. Ini ayatnya jelas. Wallahu a'lam bishawab.